Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam siaran ini, dalam persekutuan doa untuk jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel. Dan sampai hari ini kita masih berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan, meminta biarlah Tuhan yang menolong kita di dalam setiap persoalan yang terjadi. Tantangan demi tantangan kita alami sebagai bentuk pendewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Itu prinsip Kristen, prinsip orang yang ikut Tuhan. Kita diproses, kita ditempa sedemikian rupa untuk menghasilkan satu pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Walaupun demikian, saya harus jujur berkata bahwa di dunia ini tidak ada orang yang kebal dengan persoalan. Siapapun yang tersentuh oleh masalah pasti akan mungkin menangis atau jadi lemes, berdiam diri di kamar dan tidak tahu mau berbuat apa lagi. Apalagi kalau bertubi-tubi masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi ada satu rahasia besar yang harus kita ketahui bersama. Bahwa melalui doa, setiap masalah kita bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena itu doa ini sudah menjadi kekuatan, landasan utama dalam kehidupan orang yang ikut Tuhan. Yesus seringkali menyendiri untuk berdoa. Dalam cerita perjalanan pelayanan Yesus, dia setiap kali menyendiri berdoa. Meminta kekuatan dari Bapa di surga. Bahkan pasca mau ditangkap oleh tentara Romawi, Yesus berdoa. Dia menyampaikan doa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Jadi doa itu memang gaya hidup dan kebutuhan utama kita. Penting sekali untuk kita senantiasa berdoa. Ada satu doa di dalam Alkitab, saya percaya kita sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Apa yang didoakan oleh Paulus di sana? Mari kita baca di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, yang dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata di dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Efesus ini termasuk jemaat yang hebat. Mereka bertumbuh di tengah-tengah populasi penduduk yang banyak. Kota Efesus ini adalah kota perdagangan. Berada di semenanjung, pinggir pantai, laut ya. Daerah kota perdagangan, kota pelabuhan di mana banyak sekali pelancong-pelancong yang datang keluar masuk ke kota itu. Dan kota ini banyak, besar, banyak penduduknya dan kota yang besar. Jadi pengaruhnya pasti banyak. Jemaat Efesus bertumbuh dengan baik di sana. Mereka mengenal Kristus, mengenal Tuhan dengan baik.
Jemaat ini didirikan dan dilayani oleh tokoh-tokoh yang hebat, yang luar biasa. Ada kemungkinan bahwa Pauluslah yang mendirikan jemaat Efesus ini bersama dengan Priscilla dan Aquila dalam perjalanan misinya yang kedua sekitar tahun 52 Masehi. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 19. Coba kita baca di sana dalam Kisah Rasul 8 ayat 19. Kisah Rasul 18 ayat 19. Lalu sampailah ke mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Dari penjelasan ini kita lihat bahwa Paulus masuk ke kota itu, ke kota Efesus bersama dengan Priscilla dan Aquila. Dalam ayat yang ke-19 sampai 21, Kisah Rasul 18 kita kembali baca di sana. Kita lanjutkan pembacaan tadi. Kisah Rasul 18 ayat 19 sampai 21. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Jadi dari ayat ini dilaporkan bahwa Paulus kembali segera meninggalkan Efesus, meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Jadi ada juga yang mengatakan kemungkinan besar yang mendirikan jemaat ini hanya Priscilla dan Aquila. Paulus tidak terlibat di dalamnya. Apapun atau siapapun yang mendirikan jemaat di Efesus ini, entah dia Rasul Paulus, entah dia Priscilla dan Aquila, mereka bertiga ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa pada zaman itu. Jadi terbentuklah jemaat Efesus ini menjadi jemaat yang gagah, jemaat yang kuat. Dan mereka bertumbuh di tengah-tengah populasi penduduk jemaat Efesus dengan penyembahan berhala yang begitu luar biasa. Sehingga tidak mudah juga bagi jemaat Efesus untuk membangun kehidupan rohani mereka. Karena mereka akan mengalami begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah dalam hidup mereka. Karena mereka bersama-sama dengan orang-orang yang menyembah berhala. Karena itu dalam sejarah perjalanan pelayanan di Efesus, mereka seringkali menghadapi begitu banyak persoalan. Maka itu muncullah di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 14 sampai 21 tadi tentang doa Rasul Paulus. Apa yang menjadi doa Rasul Paulus buat jemaat di Efesus? Ada 3 tingkatan doa Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan jemaat di Efesus oleh rohnya di dalam batin mereka. Jadi doa pertama Rasul Paulus berpusat kepada menguatkan dan meneguhkan oleh roh Tuhan di dalam batin. Menguatkan batin jemaat di Efesus. Karena tekanannya banyak. Karena persoalannya banyak. Bertumbuh di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tentunya banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Sebab itu Rasul Paulus mendoakan mereka supaya dikuatkan. Sama dengan kehidupan kita, kita berdoa supaya kita juga dikuatkan batin kita. Dikuatkan hati kita, dikuatkan iman kita, supaya kita tidak bergeser dari panggilan Kristus dalam hidup kita. Tingkatan yang kedua yang menjadi doa Rasul Paulus adalah
berdoa supaya jemaat di Efesus bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi memahami tentang dimensi kasih Tuhan. Dimensi kasih Tuhan itu tidak bisa dibingkai dan diukur oleh apapun. Kita tidak bisa membingkai kasih Tuhan hanya seukuran gini, atau frame-nya lebih besar lagi, atau yang kecil. Kasih Tuhan itu digambarkan, apa di sini dikatakan? Lebar, panjang, tinggi, dalam. Selebar apa kasih Tuhan? Lebih lebar dari bumi ini. Sepanjang apa kasih Tuhan? Lebih panjang dari apa yang kita kenal tentang istilah panjang. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, itulah kasih Tuhan. Dia harus memahami bahwa kasih Tuhan itu begitu luas dalam kehidupan manusia. Kita harus memahami bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, yang menjagai, memelihara, merawat kehidupan kita tanpa henti setiap hari 1 kali 24 jam. Tuhan tidak tidur. Dia pantau kehidupan kita. Harus dipahami, segitu luar biasanya kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih mengeluh kepada Tuhan, kita masih menuntut kepada Tuhan, kita masih ngomel sama Tuhan, kita masih bilang atau sampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan kita, kita harus sadar bahwa sampai hari ini kita ada karena kasih Tuhan. Harus memahaminya. Tingkatan doa Paulus yang ketiga adalah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, oleh kemuliaan Tuhan. Ini yang menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia begitu memperhatikan jemaat ini. Dia begitu peduli terhadap jemaat di Efesus karena dia tahu begitu banyak tekanan. Tapi kita tahu sejarah ini. Apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus? Dalam Wahyu pasal 3, di situ jelaskan ketika Allah mencelah mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Jemaat di Efesus adalah kategori jemaat yang gagal di dalam Tuhan. Jemaat di Efesus adalah salah satu jemaat dari ketujuh jemaat yang dikategorikan gagal di dalam Tuhan. Gagal di dalam menjalankan kehidupan kekristenan. Gagal di dalam kasih Tuhan. Mereka meninggalkan kasih Tuhan yang semula. Mereka keluar dari panggilan Allah. Segitu hebatnya doa Rasul Paulus, mereka masih gagal. Karena itu betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kalau bicara soal masalah, siapa yang tidak punya masalah di muka bumi ini? Kita semua sama, selalu dirundung oleh persoalan. Tapi seberat apapun masalah, jangan mencontohi, jangan mengambil gambaran jemaat Efesus yang dikategorikan gagal karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, bencana, masalah. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Kalau soal kelaparan, saya biasa lapar, Pak. Soal penindasan, hari-hari saya ditindas. Soal mengalami atau ketakutan dengan bencana, kita sudah hidup sejauh ini terus mengalami hal itu. Jadi tenang Pak, saya nggak akan meninggalkan kasih Tuhan. Apa betul? Kita tidak akan meninggalkan kasih Tuhan, hanya kita yang bisa menjawabnya. Karena itu ajakan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berpegang teguh kepada Tuhan. Yang paling penting adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Kemana kita mau minta pertolongan? Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sejauh mata kita memandang ke gunung-gunung, kita melayangkan pandangan kita ke bukit-bukit untuk mencari pertolongan. Pemazmur mengatakan pertolongan itu cuma dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Kita sudah pada ujung kekhawatiran mungkin hari-hari ini. Usaha belum jalan dengan baik. Ya kan? Pekerjaan kita belum normal. Ya mungkin hari-hari ini sudah mulai ada yang masuk kerja. Sudah mulai masuk pada level baru. Ya kan? New normal. Harus dengan protokol yang ketat dari pemerintah. Kita mulai membangun ekonomi kita. Ini menjadi langkah yang penting dalam hidup kita untuk kembali membangun semua yang kita anggap runtuh, hancur. Mungkin banyak orang yang pesimis hari-hari ini. Waduh, bagaimana membangunnya ya? Kita kehilangan modal, kita kehilangan keuangan dan sebagainya. Mau bayar karyawan, modal pertama untuk usaha. Mungkin ada beberapa orang yang sampai kehabisan. Ada beberapa juga yang ya puji Tuhan lah masih ada tabungan di bank. Walaupun cukup ya tapi masih ada. Ada yang memang habis mungkin. Tapi ini kita sudah mulai ada titik terang ya untuk bisa kembali beraktivitas. Pesan firman Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Kita mengambil contoh dan gambaran bangsa Israel. Ketika Allah memerintahkan Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan Allah merawat, memelihara, menjagai bangsa ini sedemikian rupa. Tidak kelaparan. Tantangan pertama yang dihadapi oleh mereka adalah menyeberang laut itu. Laut Teberau. Di depan laut, di belakang pasukan Mesir. Kiri dan kanan sejauh itu padang gurun. Mereka melari kemana? Tidak ada jalan keluar. Tapi karena Allah yang memerintahkan mereka, Allah yang menyuruh mereka, maka Allah mengatakan kepada Musa, belalah laut itu. Laut yang begitu ganas, yang begitu luar biasa, bisa dibelah menjadi dua dan terbentuklah jalan di tengah-tengah itu dan mereka menyeberangi laut itu. Musuh yang mengejar mereka tenggelam di laut itu. Banyak perkara mujizat yang Tuhan hadirkan bagi bangsa ini sampai mereka tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka. Gambaran dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mampu mengangkat hidup kita. Kita memulai kembali semua. Saya percaya kalau kita membangun di atas dasar kasih Kristus. Di atas dasar doa kepada Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Anugerah Tuhan diturunkan dalam hidup kita. Tidak butuh waktu yang lama buat kita untuk bangkit kembali. Kenapa? Karena kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Karena itu pelajari tentang doa Rasul Paulus. Kita mengambil gambaran ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah jawaban dalam kehidupan kita. Melalui doa, komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan semua jeritan hati dan keluhan kita. Tuhan mendengarkan semua teriakan kita minta tolong kepada Tuhan. Sebagaimana Hizkia divonis mati, dia berdoa, menjerit, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menyembuhkan penyakitnya dan menambah usianya. Sebagaimana Hana yang terzolimi, dia menjerit, meminta kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan dia, memberikan seorang anak. Banyak contoh dalam Alkitab untuk kita bisa jadikan bahan pelajaran dalam hidup kita. Mari kita memulai kembali di dalam new normal ini. Kalau sudah mulai kita normal kembali beraktivitas, jangan lupa pesan firman Tuhan, mulai dengan doa. Pagi-pagi kita bangun subuh-subuh, kan pagi, bukan subuh jam 7 ya. Subuh jam 4 kita bangun, kita doa sama Tuhan. Memulai aktivitas dengan doa. Kita menutup dengan doa. Percayalah, kita akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan dibukakan jalan, usaha kita akan lancar kembali, normal kembali seperti sedia kala.
atau bahkan mujizat Tuhan ditambahkan Tuhan, bukan normal kembali, tapi melimpah berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau katakan menebus yang hilang selama hampir 3 bulan. Jadi digantinya berlipat kali ganda. Yaitu iman kita. Tergantung bagaimana iman kita kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita semua untuk tetap berdoa kepada Tuhan dan pahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada kesempatan ini dalam persekutuan doa. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel. Mungkin hari-hari ini sudah mulai kembali aktivitas walaupun masih dalam protokol Tuhan. Melaksanakan setiap peraturan-peraturan pemerintah dengan ketat. Tapi puji Tuhan kalau kami bangsa ini boleh kembali perlahan-lahan dipulihkan dan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang ada di gereja ini dalam segala usaha apapun mereka Tuhan. Tuhan yang senantiasa membuka jalan, membangkitkan kembali semua yang lumpuh Tuhan. Supaya kembali hidup Tuhan dan bergerak kembali aktivitas pekerjaan bisnis kami semua. Bahkan siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kami semua pun mengalami berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.